Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya pagi ini? Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran ini dengan bacaan doa yang seperti kita lakukan ya pada hari-hari biasanya. Silakan dipimpin. Sebelum mulai pelajaran, mari kita baca doa. Doa. Ustadz akan menyampaikan. Jadi sesi kali ini adalah sesi pengarahan atau sosialisasi terkait dengan P5 atau profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, agenda ini yang pertama adalah kalian pada tahap sosialisasi ini atau pengarahan, kalian nanti akan melaksanakan simulasi pemilihan ketua OSIS ya, seperti yang sudah dilakukan pada sekolah kita. Nah, oleh karena itu nanti Ustadz akan membagi menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok ini adalah seperti halnya partai politik yang mendelegasikan calon ketua OSIS ya. Nanti kelompok 1 adalah Abu Bakar, kelompok 2 adalah Partai Umar, yang kelompok 3 adalah Partai Usman, dan yang terakhir adalah Partai Ali. Bisa dipahami ya? Nah, karena jumlahnya kalian 20, maka nanti satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Karena ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekalian, ya, kalian nanti akan mencari data, informasi terkait dengan demokrasi yang ada di Tursina seperti apa. Pemilihan ketua OSIS-nya sistemnya seperti apa. Tata cara mekanisme pemilihannya seperti apa. Melalui apa itu Ustaz? Nanti kalian akan mewawancarai mantan ketua OSIS kalau di Tursina SA, yaitu Al-A Izan. Kelompok 1 dan kelompok 2 nanti akan melakukan interview dengan Al-A Izan. Yang kedua, kelompok 3 dan keempat akan melakukan interview atau wawancara dengan Al-A Zevana sebagai ketua OSIS di sini. Bisa dipahami ya? Nah, itu adalah rangkaian agenda. Sehingga nanti kalian berikutnya setiap kelompok harus mencalonkan siapa yang menjadi ketua OSIS ya, membuat visi misi, menunjukkan visi misi nanti nyari di internet ya, kemudian juga nanti melakukan orasi ya yang sudah pernah kalian ketahui ketika pemilihan ketua OSIS di atas. Jadi nanti 4 orang akan maju ke depan menyampaikan orasi. Visi misinya apa nanti sebagai ketua, calon ketua OSIS seperti apa. Bisa dipahami ya. Sampai nanti kalian akan melakukan pemilihan umum, pemilihan ketua OSIS di sini. Ada kotak suaranya nanti, serta ada biliknya. Baik,
Hari ini Ustadz akan melakukan pembentukan partai politik. Nah, dengan 4 partai. Kelompok 1 adalah Partai Khalifah Abu Bakar. Kelompok kedua adalah Partai Umar bin Khattab. Kelompok 3 adalah Partai Utsman bin Affan. Dan yang kelompok 4 adalah Partai Ali bin Abi Thalib. Silakan kalian kemudian melakukan wawancara, kontekstualisasi. Ya, kita hari ini akan melakukan kontekstualisasi, melakukan wawancara dengan mantan ketua OSIS dan yang menjadi ketua OSIS hari ini. Bisa dipahami ya? Ustadz akan membekali kalian dengan lembar ini. Silakan nanti kalian catat hasil wawancara kalian. Bisa dipahami ya? Silakan kalian catat hasil wawancara kalian di sini. Silakan dirumuskan. Ustaz kasih waktu 3 menit untuk diskusi dengan teman-teman kalian. Kira-kira apa yang mau ditanyakan kepada Al-Aizar dan Al-Zefana, ya, seputar demokrasi di Tursina, tata cara atau mekanisme pemilihan ketua OSIS-nya. Bisa dipahami? Oke, 3 menit silakan melakukan diskusi. Semua orang itu sama. Kalau itu seorang pemuda kembali itu bisa kalau misalnya mungkin ada Allah itu pasti ada. Sekarang waktunya belajar, kamu belajar. Waktunya tidur di kamar kamu tidur. Jangan main teh. Waktu tidur main teh. Nggak ada ya sekolahnya. Jajan warga sih. Ya itu adilnya sama diri sendiri. Waktunya main-main, waktunya mandi-mandi. Ntar gimana dari diri sendiri, kita udah bisa mimpin diri sendiri dengan adil. Kita udah bisa kontrol diri sendiri, baru ntar mulai mimpin orang lain. Pelan-pelan. Jadi caranya poinnya itu ke diri sendiri. Bisa memimpin diri sendiri, baru nanti lama-lama jadi bisa jadi pemimpin. Itu juga faktor ini sih, faktor pengalaman juga. Mungkin ada yang di sini bapaknya bos atau kepala perusahaan melihat bapaknya itu ntar pasti masuk ke alam bawah sadar kita tuh waktu kita memimpin itu keikut gitu sifat kita. Anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi kalian sudah melakukan kontekstualisasi dalam bentuk wawancara, interview dengan Al-Aizar, mantan ketua OSIS kita, kemudian juga Al-Zefana sebagai ketua OSIS di Tursina ini. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kontekstualisasi. Nah, sekarang anak-anak sekalian, silakan kalian melakukan diskusi untuk menunjuk kira-kira siapa yang akan menjadi bakal calon di setiap partai kalian. Ya, baik itu partai Umar bin Khattab, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Silakan masing-masing menunjuk, ya. Silakan ditunjuk. Kemudian yang kedua adalah silakan nanti merumuskan visi dan misi. Visi dan misi calonnya apa? Nanti akan dipresentasikan, akan dilakukan orasi.
Ya, bahasanya orasi penyampaian visi dan misi. Oleh karena itu, silakan dirembuk, didiskusikan. Calonnya ini. Baik, silakan dirumuskan visi misinya. Ya, silakan dirumuskan visi misinya. Ya, dirumuskan visi misi apa ketuanya sudah ya? Dirumuskan visi misinya, cari di internet. Nah, contoh-contohnya. Nah, ditulis visi misinya di Canva. Ya. Oke anak-anak sekalian, alhamdulillah sekarang kita pada tahap orasi penyampaian visi dan misi. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada kelompok atau partai Ali bin Abi Thalib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alta Faizuran Rahmanika. Saya adalah calon ketua OSIS dari Partai Ali bin Abi Thalib. Saya akan mempresentasikan visi dan misi dari Partai Ali untuk menciptakan atau membuat siswa Tursina menjadi lebih baik. Yang pertama adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dengan merekomendasi santri membaca buku dan lomba. Ilmu pengetahuan ini sangat penting untuk santri-santri agar bisa lebih open minded. Berikutnya adalah kelompok atau partai Utsman bin Affan. Silakan pada tim suksesnya untuk mempersiapkan kampanye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz dan kepada Ustaz yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Ahmed Najat As'ad sebagai calon kandidat ketua OSIS dari Partai Utsman. Dan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan visi dan misi saya sebagai calon kandidat ketua OSIS dari Partai Utsman. Yang pertama, visi saya sebagai ketua OSIS dalam saya akan menjadikan organisasi OSIS menjadi organisasi yang kaya atau kompetitif, independen, nasionalis, dan demokratis. Lalu misi saya yang pertama, menggelar program pengembangan diri sesuai karakter Pancasila. Lalu misi saya yang kedua, mendirikan layanan advokasi untuk menyelesaikan masalah kesiswaan. Lalu misi saya yang ketiga, selalu hadir dan tidak berpihak pada kalangan tertentu di sekolah. Lalu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan pemilihan calon ketua OSIS, sehingga silakan kalian memilih mana OSIS atau ketua OSIS yang terbaik. Bisa dipahami ya? Baik. Nanti kalian, anak sekalian, bisa menuliskan nama, ya, nama dari calon yang ada di depan ini. Satu orang hanya satu nama. Bisa dipahami ya? Satu orang hanya satu nama. Sehingga silakan kalian memilih sesuai dengan ininya masing-masing. Berikutnya jangan lupa membawa pena, ya, untuk kemudian kalian menuliskan ini. Kertas suaranya harus akan taruh di bilik. Jadi tata caranya adalah silakan kalian nanti menulis nama calon ini, ya, calon ketua OSIS ini.
Kemudian setelah itu masukkan ke dalam kotak suara. Oke, sekarang silakan Ustaz mulai dari yang sebelah sini dulu, muter dan yang terakhir di sini. Ya, satu-satu. Nah, nanti akan dibantu sama Ustaz Iqbal, akan diawasi sama Ustaz Iqbal untuk memandu atau memantau biar tidak ada kejadian kami ya. Nah, sama nanti bisa dibantu Niza untuk mengawasi bisa berdiri di sampai situ sehingga nanti bisa jangan sampai ada kecurangan. Bisa dipahami ya? Oke, silakan. Ingat, tulis satu nama dari 4 film ini. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah untuk pemilihan calon ketua OSIS putaran pertama sudah kita lakukan, tinggal kita menghitung suara. Nah, sebelum kita menghitung suara, maka kita harus pastikan terlebih dahulu yang anggota atau peserta ada berapa. Yang maksudnya pemilihannya anggotanya ada berapa? Di sini adalah 20. Berarti nanti kertasnya akan dihitung, dibantu oleh Al-Aizar, jumlahnya berapa. Kalau ternyata jumlahnya lebih dari 20, berarti ada yang bermain curang. Paham ya? Jadi antara kertas suara dengan anggota harus sama. Anggota 20, maka suara yang ada di sini di kotak suara harus 20 juga. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita akan melakukan sesi perhitungan surat suara. Oke. Silakan dihitung berapa? Alhamdulillah 20 pas. Jadi total suaranya pas, yaitu jumlahnya 20. Nah, pemilihnya juga 20. Ini berarti pas. Itu tata cara pemilihannya. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang kita akan menghitung. Bisa dibacakan Al-Aizar. Neja. Dian Paras. Alto. Fatan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa 2 kandidat calon ketua OSIS yang memiliki suara terbanyak, maka dia akan mengikuti putaran kedua. Ya, sekarang kita akan coba itu. Alto memiliki suara 4, Neja 7, Fatan 5, dan yang terakhir Tian 4. Berarti yang masuk putaran kedua siapa? Neja dan oke, baik. Neja dan Fatan tetap di sini, kemudian Altof dan Tian bisa kembali ke tempat duduknya. Putaran yang kedua yang tersisa adalah Neja dan Fatan. Yang menjadi ketua OSIS Kursina adalah yang terbanyak mendapatkan suaranya.
Baik, anak-anak sekalian, untuk putaran kedua ini seperti yang pertama kita akan mencocokkan surat suara, ya. Nanti akan dihitung oleh Iza, jumlahnya berapa? Kalau 20 berarti pas, ya, dengan jumlah pemilih. Jadi jumlah pemilih dan jumlah surat suara harus sama, tidak boleh ada selisih meskipun itu satu. Bisa dipahami ya? Bisa dihitung di Oke, anak-anak sekalian, jumlah total suara tadi sudah dihitung sama Al-Aiza, jumlahnya adalah 20 pas. Untuk total pemilih juga jumlahnya 20. Berarti sama antara jumlah pemilih dan kota. Bisa dipahami ya? Surat suaranya sama. Sekarang kita akan hitung. Ya. Baik, monggo. Meja. Batang. Meja. Untuk meja, ya, untuk meja memperoleh suara sebanyak 13. Untuk batang mendapatkan suara 7. Baik. Nah, berdasarkan hasil perhitungan surat suara, maka yang ditetapkan sebagai ketua OSIS Tursina adalah Meja. Baik, sekalian, alhamdulillah kita sudah pemilihan ketua OSIS dengan kali putaran pemilihan. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat secara bersama yang menjadi ketua siapa? Meja. Dengan mendapatkan suara terbanyak sebanyak berapa? 13. Itu adalah sistem pemilihan demokrasi yang dilaksanakan di sekolah kita. Ketika di luar itu juga sama. Ya. Jadi hari ini kita sesi ini kita melakukan refleksi, ya, dan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dari tadi. Bisa dipahami ya? Oke. Dari sini, dari proses tadi, mulai dari kalian mengumpulkan data wawancara, kemudian membuat visi misi, kemudian orasi, sampai melakukan acara pemilihan, agenda pemilihan. Sampai sini bisa dipahami mekanisme tata cara pemilihan ketua OSIS? Bisa? Meja, apa yang kamu dapatkan? Seru. Oke, jadi menyenangkan dan seru. Baik, anak-anak sekalian, di penghujung kegiatan, alhamdulillah kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pemilihan ketua OSIS Tursina, dan pada sesi ini kita akan menutup acara ini, kegiatan ini dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa menyimak, menonton dan melihat sumber belajar yang telah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.